bukan sholat yang lain. Sholat sunat fajar lain, sholat sunat subuh lain. Kalaupun ada segelintir kecil ulama yang mengatakan begitu, ini ghair mu'tabar, pandangan yang tak bisa dipegang. Nah, baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berikutnya sama kita maklum, sholat sunat yang 2 rakaat sebelum zuhur dan yang 2 rakaat setelah zuhur. Berarti sudah berapa? 6. Mana lagi? Sholat sunat yang 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Berarti kalau ditambah berapa totalnya? Berapa? 10. Inilah yang muakkad. Tapi kalau tidak muakkad, Bapak Ibu, sholat sebelum subuh pun bisa jadi 4. Sholat sebelum zuhur qabliyah bisa 4. Cuma rakaat ketiga keempatnya itu tak muakkad. Ba'diyah zuhur yang ketiga keempatnya tidak muakkad. Asar 4 rakaat bisa, tapi tidak muakkad keempat-empatnya. Sebelum maghrib tadi tidak muakkad 2 rakaatnya. Sebelum isya tidak muakkad 2 rakaatnya. Setelah isya 2 rakaat muakkad. Kalau mau ditambah boleh. Ba'diyah isya itu Pak, itu bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat yang muakkad. Kemudian rakaat berikutnya ketiga keempat itu tidak. Memang tak pernah atau jarang dibuat oleh orang kita. Tapi di dalam hadis Nabi dalam kitab fikih itu juga disebutkan. Cuma karena tidak muakkad jadi fardu. Dapat yang 10 rakaatnya saja kita rutinkan. Oh itu dah paten. Nah, kalau kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, asar sunat asar tadi, kemudian isya. Ya, kalau bisa buat alhamdulillah, tak dibuat tak apa. Nah, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Cuman sebagai penutup, ini kita tambahkan sedikit terkait waktu. Waktu sholat sunat qabliyah itu masuk bersama dengan masuknya waktu sholat fardu, keluar bersama dengan keluarnya waktu sholat fardu. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada waktu sholat fardu, masih ada lah qabliyah. Makanya heran juga ada orang kalau sholat subuhnya jam 2 tak pernah qabliyah. Kenapa seolah-olah qabliyah itu kalau di awal waktu saja? Tidak. Jam 2 pun sholat zuhur waktu qabliyahnya masih ada. Sholat subuh tak berjamaah dia, kesiangan. Kesiangannya jam berapa? Jam 5:30. Sholat subuh dulu waktu qabliyahnya masih ada. Waktu sholat sunat subuhnya masih ada. Habis waktu sholat fardunya baru habis. Adapun waktu sholat sunat ba'diyah, waktunya itu setelah sholat fardu sampai habis waktu sholat fardu. Jadi kalau ba'diyah mesti sholat dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu, oleh karena itu kalau qabliyah tak sempat dilakukan sebelum sholat fardu, maka lakukan setelah sholat fardu. Urutannya bagaimana? Kalau sebelum zuhur ibu tak sempat qabliyah, habis zuhur lakukan ba'diyah, setelah ba'diyah baru dilakukan qabliyahnya. Nah, itu bukan qadha karena waktunya masih ada. Cuma ini tak boleh disetting begitu, tak boleh dirutinkan. Contoh, datang orang Pak mau salat isya, tiba-tiba qomat. Idza uqimatis shalah fala shalat illa mafruḍah. Kalau dah qomat tak ada salat sunat, salat wajib, maka salat isya dia fardu. Habis itu salat ba'diyah, habis itu baru dia salat qabliyah. Supaya apa?
supaya yang khusus yang merutinkan walaupun bukan muakkad, dia terjaga tetap konsisten. Tapi tak boleh disetting. Oh, kalau begitu Ustaz, aku sholat subuhnya setelah hanya Ustaz sholat sunatnya. Kalau disetting, disengaja begitu terus menerus tidak boleh, karena dia merubah aturan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Syawal itu ada khusus sholat sunat. Sholat sunat tetap. Sholat Khusus Syawal. Sholat mutaqah itu Bapak Ibu, itu bukan sholat sunat muakkad. Jelas. Bukan juga sholat sunat yang mu'tabarah, yang disepakati tidak. Itu amalan hanya sebahagian ulama tertentu. Mutaqah itu artinya apa? Pembebasan dari neraka. Dilakukanlah sholat sunatnya dengan beragam jenisnya. Nah, ini termasuk sholat sunat yang ghair mu'tabarah. Nah, ini sholat sunatnya ghair mu'tabarah. Ada sebahagian kecil dari ulama yang menganjurkan seperti itu. Nah, itu banyak Pak. Ada sholat mutaqah, ada sholat rawatib, ada sholat nanti nisfu Sya'ban, ada sholat macam-macam. Ya. Nah, tapi bagi yang mau mengamalkan itu, ya silahkan saja. Silahkan saja. Nah, sebagian ulama itu ada menentukan mutaqah, ada mutaqah sughra, ada mutaqah kubra. Mutaqah sughra itu bisa dengan apa? Dengan membaca qul huwallahu ahad sebanyak 7.000. Kalau mutaqah kubra dia baca tidak. Mutaqah sughra baca la ilaha illallah 7.000. Kalau mutaqah kubra dia bisa baca qul huwallahu ahad dengan 15.000. Kalau sholat takwa itu pembebasan dari neraka, artinya apa? Tidak terus supaya nanti tidak ada masuk neraka. Maka takwa ini bisa juga diperuntukkan untuk orang yang sudah wafat. Dengan sholat itu orang itu terselamatkan dari neraka. Tapi sholat yang seperti ini, nah itu Bapak Ibu, sholat yang diperdebatkan hanya sebagian kecil dari ulama yang menyatakan sholat sunat itu ada. Apakah kita dengan pengajian dan juga sholat? Ya, begini. Ya, sholat sunnah isyraq itu masuk yang mana? Sholat sunnah punya waktu. Waktunya kapan? Isyraq. Dan sholat sunnah isyraq ini pun Bapak Ibu tak usah jauh-jauh. Dalam mazhab Imam Syafi'i saja berbeda terkait apa? Apakah dia itu sholat tersendiri bukan termasuk duha? Seperti pendapatnya Imam Ghazali, dia tersendiri. Ada yang menyebut seperti Hajar Haidari bahwa itu termasuk bagian sholat duha. Oleh karena itu, kalau pengajiannya berlanjut, maka begitu selesai lakukan sholat duha di awal waktu, karena sholat duha di awal waktu itu juga dimaksudkan dengannya sholat sunnah isyraq. Tapi kalau begini niatnya apa? Sholat sunnah duha di awal waktu, itulah dia disebut sholat sunnah isyraq. Nah, kalau bisa disetting pengajiannya selesai pas waktu isyraq, maka lakukan sholat sunnah isyraqnya waktu itu. Bisa dengan niat sholat sunnah isyraq atau juga bisa dengan
dia niat sholat sunat isyraq. Nah, jadi mana yang lebih utama? Lanjutkan ngaji. Lewat sholat waktu isyraqnya, lakukan sholat duha di awal waktu. Ini juga mendapatkan keutamaan seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kalau subuhnya berjamaah, diikuti dengan zikir, tidak berpindah-pindah, tidak kesana kemari dulu, kemudian dia sholat, pahalanya seperti haji dan umrah juga. Nah, kalau sholat sunat nawafil ini, sholat sunat nawafil yang habis maghrib itu minimal 2 rakaat, maksimal 20. Nah, walaupun 6 rakaat sudah afdal. Jadi minimalnya 2 rakaat. Mana yang lebih utama? Lebih utama mengaji, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena ini Bapak Ibu sholat sunat yang bukan akad. Tidak disuruh juga untuk dirutinkan. Artinya anjuran untuk merutinkannya tidak ada. Sedangkan dengan menuntut ilmu, apalagi yang dituntut ilmu fardu ain, ilmu